Dialah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga pada hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Salam untuk Jemaat GKI Langkai dan semua warga jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara virtual. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi dari Majelis Sinode GKI dalam rangka Hari Perempuan GKI. Mari kita mulai ibadah kita. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKI di tengah pandemi COVID-19 dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang yang tertindas, juga penglihatan bagi orang buta. Bandingkan Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi himne Kapiper GKI. Jemaat diundang untuk berdiri. Majulah Kapiper GKI, laksanakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapiper GKI bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat silakan duduk kembali. Litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang maha adil. Bersorak-soraklah bagi Tuhan yang maha kasih sekarang dan selamanya. Pengakuan dosa, mari kita mengaku dosa kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2, di muka Tuhan Yesus. Di muka
Tuhan Yesus, betapa hina diriku, dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah, jemaat dimohon berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Demikian Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Jemaat, silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Dengan Sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Minggu 12 Juli 2020, sekaligus dalam rangka Hari Perempuan GKE. Yaitu yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 dengan perikop Esau dan Yakub. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau begitu baik, Engkau begitu istimewa bagi hidup kami. Engkau memelihara kami. Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Terima kasih untuk saat ini. Ada waktu bagi kami, waktu yang indah untuk beribadah menyembah Engkau. Kami mohon, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terlebih untuk memaknai Hari Perempuan GKE saat ini. Jamah kami, baharui kami, kuatkan dan berkatilah kami. Jadikan kami pendengar sekaligus pelaku firman-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup kami mohon. Amin. Kejadian pasal 25, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34, dengan perikop Esau dan Yakub. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, yaitu 4 ciri perempuan yang bijaksana. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar di dalam kandungannya.
keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mendengar kata perempuan, maka langsung atau tidak langsung kita diarahkan kepada sosok yang paling luar biasa. Sosok yang indah. Sosok yang ya tidak habis kata-kata untuk melukiskannya. Betapa tidak, saudara, kata orang-orang bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Tapi makhluk ini makhluk yang unik dan menarik. Kenapa? Karena walaupun ia lemah secara fisik, dia memiliki kekuatan super yang melebihi apapun. Hanya dengan sekali kedipan matanya, raja yang ganas bak singa itu pun mampu dibuatnya berlutut di hadapannya. Demikian pun orang saleh beragama apapun bisa dibuatnya menjadi munafik. Luar biasa. Bahkan orang yang paling pelit di dunia ini pun mampu dibuatnya bahkan menjadi pemurah, bahkan sangat royal. Luar biasa. Perempuan. Luar biasa. Makhluk yang unik dan menarik. Perempuan, dia memberikan warna kehidupan. Entah dia akan menjadi kutuk, bisa jadi akan membawa banyak berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bertepatan pada minggu ini dalam rangka Hari Perempuan GKE. Saya mengajak kita berdasarkan inspirasi nas ini untuk melihat ada 4 ciri penting perempuan yang bijaksana. Dan biarlah keempat ciri penting ini juga menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga, bagi gereja, bagi dunia, tentang perempuan. Apa-apa saja faktor penting atau ciri penting dari perempuan yang bijaksana. Yang pertama, dia memiliki kecantikan yang berkualitas. Kenapa ada embel-embel kata berkualitas, Bapak, Ibu, Saudara? Karena bila hanya kecantikan, itu kabur. Tapi kecantikan yang berkualitas itu maka isinya ada 2 hal penting. Yang dimaksud di sini ialah seorang perempuan yang bijaksana itu
Di samping dia memiliki kecantikan menawan secara fisik, tetapi plus dia memiliki kecantikan yang elegan. Kecantikan yang elegan itu artinya kecantikan yang berasal dari dalam, yang berasal dari kepribadian. Jadi dia tidak hanya cantik secara fisik, tapi dia juga cantik secara elegan atau secara kepribadian. Tidak hanya cukup cantik menawan secara fisik, walau itu memang penting, tapi juga harus lengkap dengan kecantikan yang berkepribadian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kecantikan yang utuh, kecantikan yang sempurna itu adalah kecantikan yang kedua-duanya. Tidak salah cantik menawan, tidak ada yang salah dengan itu. Cuma bila hanya cantik secara fisik, namun tidak cantik secara kepribadian. Atau kebalikannya, bila hanya cantik secara kepribadian, secara iman, tapi juga tidak memperhatikan kecantikan yang secara tubuh yang menawan, itu juga belum sempurna. Jadi kedua-duanya. Namun ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, secara khusus kaum perempuan dimanapun berada, bila engkau tidak memiliki kecantikan secara fisik yang menawan, jangan berkecil hati. Bila engkau masih memiliki kecantikan yang elegan, kecantikan yang dari dalam, yang dari kepribadian, maka engkau memiliki kecantikan yang tidak akan lekang oleh waktu. Ini penting. Mother Teresa adalah orang yang hanya berwajah, ya maaf, kelihatannya hanya pas-pasan. Tapi dia memiliki kecantikan yang elegan, yang tidak akan luntur oleh zaman. Dia telah tiada, namun namanya dikenang oleh jutaan orang di dunia ini. Banyak inspirasi, banyak pekerjaan, banyak apapun yang dia lakukan, menginspirasi banyak orang dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ini luar biasa, karena dia memiliki kecantikan yang elegan. Kecantikan yang menawan, kecantikan secara fisik, dia hanya berlalu seiring dengan waktu dan zaman. Jadi miliki kecantikan yang kedua-duanya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, perempuan disebut cantik. Cantik yang menawan, cantik yang elegan, maka itu berarti dia memiliki sikap atau keadaan yang utuh. Dia memiliki kecantikan yang secara tubuh, namun dia juga cantik karena dia memiliki kecerdasan. Baik itu kecerdasan untuk mengelola kehidupan, kecerdasan untuk peka terhadap segala sesuatu, apa kiranya yang baik, yang harus dihindari, yang harus dilakukan, dan apa sekiranya yang mencelakakan, yang harus dihindari. Cantik yang cerdas akan sangat menjadi berkat, baik bagi keluarga, bagi persekutuan, bagi lingkungan, bahkan bagi dunia. Jadi kecantikan yang menawan sekaligus kecantikan yang elegan, maka tentu unsur penting yang ada di dalamnya ialah di samping fisik, dia juga memiliki kecantikan yang elegan karena juga memiliki kecerdasan. Di samping kecerdasan, dia memiliki keterampilan. Inilah kecantikan yang luar biasa. Dalam Alkitab memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, para perempuan-perempuan yang cantik, yang luar biasa, memiliki kecantikan dalam kualitas tertentu. Seperti Ruth, Deborah, Maria, bahkan Rahab, bahkan banyak lagi yang lain, bahkan dalam kehidupan sosial nyata kita. Sebut saja salah satu nama yang luar biasa, Mother Teresa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita baik sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan, masyarakat yang lebih luas, sangat merindukan seorang perempuan yang cantik. Namun sekali lagi, merindukan seorang perempuan yang cantik di samping tidak hanya sekedar fisik, tapi juga kecantikan yang elegan, kecantikan yang cerdas, bukan hanya otaknya,
tapi cerdas dalam kehidupan, yang mandiri, yang memiliki sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, kedekatan hubungannya dengan Tuhan yang sangat berdampak positif bagi kehidupan. Itu ciri pertama. Lalu ciri yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perempuan yang bijaksana. Maka ciri yang kedua yang harus ada dalam hidupnya ialah dia menjadi perempuan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bukan hanya perempuan yang cantik, hanya jadi pajangan atau memajangkan diri secara tubuh, secara fisik. Tapi yang bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dalam kitab Amsal dikatakan demikian, kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-31 secara rinci menyebutkan sosok perempuan yang dipuji, seorang sosok perempuan yang diidolakan, seorang sosok perempuan yang diberkati. Kita rindu untuk mendapatkannya, kita rindu kehadirannya dalam kehidupan ini, dalam keluarga kita, dalam persekutuan, dalam masyarakat. Tuhan memberkati ibu-ibu, para perempuan, secara khusus perempuan gereja Kalimantan Evangelis yang menjadi berkat, yang dapat mendatangkan berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi kutuk bagi banyak orang. Amsal pasal 31 ayat yang ke-18, 19, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Lalu ayat yang ke-19, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Jadi apa yang dapat kita bayangkan inspirasi dari Amsal pasal 31 ini, dia seorang perempuan bukan hanya sekedar cantik secara tubuh, tapi dia juga memiliki keterampilan. Dia bisa mendatangkan berkat laksana kapal saudagar yang mendatangkan makanan pada waktunya. Luar biasa. Itu yang digambarkan pada bagian yang kedua tentang perempuan. Kita kembali kepada teks nas kita, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan. Apa yang terjadi dengan sosok seorang perempuan bernama Ribka? Apa yang terjadi padanya? Di sini bila kita cermati, dia bukan seorang perempuan yang mendatangkan berkat bagi keluarganya. Tapi bahkan dapat kita katakan, justru dari sanalah bermula bagaimana semacam kutuk itu terjadi dalam keluarganya. Baik keturunan yang dilahirkannya, bahkan untuk selanjutnya kehidupan manusia sangat berpengaruh dari apa yang ia lakukan. Dia tidak menjadi atau mendatangkan berkat bagi keluarganya. Mari kita lihat apa yang terjadi tentang sosok yang bernama Ribka ini. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ayat 21, perhatikan, cermati baik-baik Bapak Ibu Saudara. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Ishak berdoa untuk istrinya. Baik Ishak atau Ribka tentu punya harapan untuk memiliki seorang anak. Namun di sini yang berdoa kepada Tuhan itu bukan Ribka, tapi justru suaminya Ishak. Apa artinya? Berarti perempuan yang bernama Ribka ini bukan seorang perempuan pendoa atau seorang yang dekat dengan Tuhan. Ketika mereka dalam suasana atau keadaan membutuhkan pertolongan, dia tidak berdoa. Tapi yang berdoa justru adalah suaminya. Bisa jadi karena dia berasal dari keturunan orang Aram. Jadi orang yang mungkin jauh dari Tuhan. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa apakah seorang perempuan itu menjadi perempuan yang menjadi berkat atau perempuan yang bijaksana. Maka hal yang kedua yang nampak di sini ialah
apakah ia mendatangkan berkat atau tidak berkat bagi keluarganya. Dia seorang perempuan yang bukan pendoa. Lalu yang berikutnya ialah dia tidak menjadi sesuatu inspirasi kreatif untuk menciptakan taman Eden dalam rumah tangganya, tapi membuat kehidupan yang berantakan. Kenapa? Karena suaminya pada masa tuanya dia buta, tidak bisa melihat apa-apa. Jadi sebenarnya yang memegang kendali penting dalam rumah tangga itu adalah Ribka, seorang perempuan yang diharapkan untuk mendatangkan sesuatu kebaikan dan berkat. Tapi di sini justru tidak terjadi. Bahkan di sini dikatakan bahwa Ishak sangat sayang kepada anak satunya. Lalu Ribka juga kepada anak yang lain. Bahkan bila kita cermati, kita kaji lebih dalam, perempuan yang bernama Ribka ini dalam rumah tangganya ini mengajarkan anak atau keturunan yang tidak jujur. Kenapa? Karena ketika suaminya dalam keadaan yang sulit, yang buta, ketika dia meminta sesuatu, namun yang memberikan sesuatu itu justru anak yang tidak seperti apa yang diharapkan oleh bapaknya. Ini karena andil perempuan yang bernama Ribka. Ini contoh kecil saudara dari inspirasi nas ini. Jadi ciri yang kedua ialah bahwa perempuan yang bijaksana itu dia bisa mendatangkan berkat bagi banyak orang. Berkat bagi keluarganya, berkat bagi persekutuan, berkat bagi dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya kaum perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, rindukah saudara untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi persekutuan, bagi dunia ini. Semua kami, baik kaum bapak, kaum anak laki-laki atau dunia ini, sangat merindukan sosok seorang perempuan yang kami idolakan. Perempuan yang dapat mendatangkan berkat bagi semua. Amin. Lalu ciri yang ketiga perempuan yang bijaksana adalah dia menjadi lilin kecil di tengah keluarga. Menjadi lilin kecil di tengah kegelapan. Baik di dalam keluarganya, di dalam persekutuan, dalam kehidupan. Dia menjadi lilin kecil. Dia bukan menjadi obor yang membuat malapetaka, yang membuat kebakaran, panas dan gersang. Tapi dia menjadi lilin walaupun kecil. Tapi sangat dibutuhkan ketika dalam suasana kegelapan. Sekali lagi Amsal pasal 31. Amsal pasal 31. Ayat 18 berbunyi demikian. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Jadi dia dapat menjadi lilin kecil yang memberikan cahaya. Lalu yang berikutnya, pada ayat yang ke-21 sekaligus, ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Jadi pakaian rangkap itu karena kreativitasnya yang membuat sehingga keluarganya merasa merasa tenang, merasa nyaman walaupun dalam situasi yang dingin sekalipun mereka tetap hangat. Dalam situasi yang panas gersang, dia memberikan kesejukan. Sekali lagi yang ketiga, dia menjadi lilin kecil dalam kegelapan yang memberikan cahaya terang. Dia bukan menjadi obor yang tidak dibutuhkan, yang justru membakar dan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan. Lalu yang terakhir, ibu bapak yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, perempuan yang bijaksana itu, maka hal yang keempat yang harus ada pada dirinya ialah dia memiliki sikap yang optimis tentang masa depan.
Dia adalah seorang yang selalu dapat bersyukur walau dalam keadaan yang paling sulit. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita mengalami situasi yang sulit. Luar biasa dan memberkati seandainya para perempuan dalam rangka Hari Perempuan GKE ini memberikan sesuatu semacam penguatan bagi kita semua. Yang memberikan kesejukan atau penyejuk rasa ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit. Bukan malah menjadi api yang membara, yang membuat kehidupan ini gersang panas membara. Yang dibutuhkan oleh dunia ini, yang diidolakan oleh kita semua, adalah seorang perempuan yang optimis, yang begitu memandang senyumnya, seolah-olah dunia itu tetap punya memberikan harapan untuk masa depan. Bukan yang selalu pesimis, seperti apa yang diperlihatkan oleh sosok yang bernama Ribka dalam nas ini. Ketika dia mengalami hal yang sulit, ketika dia melihat bahwa kehidupan ini gersang, suram, tidak mendapat apa-apa. Lalu pada ayat yang ke-22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku harus hidup? Kalau diteliti lebih dalam, katakanlah dia semacam mengutuk dirinya. Untuk apa aku hidup kalau begini? Sudah tua begini, apa bisa melahirkan? Begitu Tuhan kasih, ada tanda-tanda kelahiran, malah dia merasa tidak enak. Karena anak yang di dalam kandungannya saling bertolak-tolakan. Untuk apa aku hidup kalau begini? Apa artinya? Memperlihatkan ciri-ciri yang pesimis, yang gelisah, yang tidak bisa mensyukuri apa yang diterimanya. Padahal seharusnya apa yang Tuhan berikan melalui tanda-tanda kelahiran anaknya yang sebenarnya tidak akan mungkin dapat diperolehnya, dia seharusnya mensyukurinya. Tapi tidak, malah mengutuk dirinya. Malah merasa hidup ini tidak berharga. Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum perempuan dimanapun engkau berada, engkau sangat berharga bagi dunia ini. Kehadiranmu sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Bahkan Tuhan pun memerlukanmu untuk satu tugas yang sangat penting. Engkau memberikan warna bagi kehidupan ini. Berikan warna untuk dunia ini bagi kita semua. Sehingga kita tetap hidup. Walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun, tetap memberikan warna kehidupan. Dan kita tetap hidup, tetap memiliki semangat. Diberkati Allah engkau wahai kaum perempuan dimanapun berada. Secara khusus kaum perempuan GKE. Engkau yang telah belajar. Engkau yang rindu untuk menjadikan hidupmu berdampak positif bagi kehidupan. Engkau yang telah berupaya untuk memenuhi 4 ciri perempuan yang bijaksana. Yang tidak hanya cantik secara fisik menawan, tapi juga cantik yang elegan. Yang berasal dari kepribadian. Yang mendatangkan berkat bagi semua orang. Tidak malah mendatangkan kutuk atau bencana. Yang dapat menjadi lilin kecil di tengah kegelapan, dan juga yang membawa kehidupan kepada suasana yang optimis, membawa suasana Taman Eden yang sejuk nyaman. Damai sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Perempuan GKE. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa yang baik yang bersembayam di kerajaan surga. Karena hari ini kami dapat merayakan Hari Perempuan GKE. Terima kasih Engkau telah menyertai, memberkati kaum perempuan. Tuhan mau memakai mereka untuk memberikan warna keindahan bagi dunia ini secara kreatif. Secara khusus kami berdoa bagi kaum perempuan di mana-mana tempat. Ya Tuhan, jadikanlah mereka satu pribadi yang benar-benar cantik menawan, bukan hanya sekedar fisik, tapi sekaligus yang memiliki kecantikan yang elegan, yang berasal dari kepribadian, yang kuat karena selalu dekat dengan Tuhan, yang akan membawa suasana yang indah dalam kehidupan, yang menjadikan hidup menjadi berkat bagi dunia ini, bagi keluarga, bagi persekutuan, bagi kehidupan masyarakat secara luas, yang akan membawa suasana yang teduh, sejuk, nyaman, suasana Eden, sehingga toh pun di tengah-tengah kehidupan yang sulit, ketika kami menghadapi virus corona yang menyakitkan ini, kami tetap diberikan penguatan dan penghiburan oleh banyak kreativitas yang dilakukan oleh kaum perempuan. Kami berdoa bagi para pemimpin perempuan, kepada mereka dimanapun bekerja sesuai dengan jenjang mereka masing-masing. Pakailah mereka ya Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi kaum perempuan, baik mereka yang bekerja dipercayakan dan melayani di tingkat majelis sinode GKE, di resort-resort, di jemaat-jemaat, bahkan yang melaksanakan tugas ambil bagian dalam pelayanan gereja sebagai penetua dan diakon di mana-mana tempat. Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Karena kami tahu Tuhan memberikan mereka kelebihan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki pada umumnya. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa kami berdoa bagi keadilan, bagi perlindungan hak-hak perempuan. Berkati mereka juga yang ambil bagian untuk menciptakan suasana damai sejahtera, yang ambil bagian dalam pelayanan, baik mereka yang ada di rumah sakit, di pos-pos pelayanan, terlebih pada masa yang sulit ini. Tuhan kuatkan mereka, berkati keluarga mereka, suami, anak-anak, dan seluruh keluarga mereka. Demikian pun secara khusus kami berdoa bagi para perempuan yang ada di jemaat GKI Langkai, baik orang-orang tua, pemuda, remaja, anak-anak kami yang perempuan. Berkati mereka Tuhan menjadi harapan masa depan. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan-Mu. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, yang dahsyat. Walaupun mereka, dunia menyebut mereka adalah makhluk yang lemah, namun mereka menjadi luar biasa. Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian pun dampak positif bagi kehidupan bergereja, khususnya di jemaat ini menjadi luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Padamu kami bersyukur atas Hari Perempuan ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada perempuan, kepada ibu yang melahirkan kami, yang merawat, mengasuh, mendidik anak-anak, yang ambil bagian untuk menciptakan generasi muda yang luar biasa. Pekerjaan, tugas, tanggung jawab mereka sungguh berat. Namun Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberkati mereka yang selalu dekat dengan Tuhan. Kecantikan mereka tidak akan pernah memudar untuk selamanya. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun dengarlah nas pengantar tentang persembahan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan ya Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengutusan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian janji Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimanapun berada, damai, sejahtera, kasih penyertaan dan keberkatan Tuhan dari surga menyertai memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan secara khusus kami mengucapkan selamat Hari Perempuan IKN. Jayalah IKN. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya, dan mewartakan Injilnya.